buku ini ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Cing Mao ya, Putri. Buku ini sebagai bunga rampa yang sebelumnya sudah pernah dibuat di salah satu media lokal di Bandung bergerak ke ini. Kalau untuk alasan mengapa saya menulis tentang persatuan Islam yaitu tentang Persis, ada satu alasan mendasar karena saya hanya memanfaatkan arsip-arsip yang memang saya punya di rumah. Kebetulan memang ada beberapa arsip cetak maupun online yang sayang kalau itu tidak dituliskan. Nah, kemudian juga kenapa saya menulis tentang Persis, karena belakangan saya tertarik dengan isu-isu atau concern ya tentang pergerakan di Bandung gitu pada masa kolonial. Kebetulan Persis juga didirikan di Bandung dan ya bisa dibilang sebagai organisasi pergerakan juga kalau bagi saya, karena selain organisasi keagamaan ya, organisasi sosial di masa-masa itu Persis kurang banyaknya terlibat dengan organisasi pergerakan lain seperti SI, Muhammadiyah dan termasuk komunis saya itu. Kemudian juga ya mungkin saya ingin menghaturkan terima kasih kepada Bandung Bergerak ya, karena sudi menerima tulisan-tulisan saya terutama terkait Persis gitu. Walaupun yang punyanya ini kan Katolik ya, yang punyanya Katolik gitu, tapi sudi menerima Persis. Nah sayangnya Persis nggak punya media kayak gitu, dan saya kalau misalnya nggak dituliskan saya juga gitu. Itu kurang Persis, nggak punya media, kemudian arsip juga bercerai-berai di mana-mana. Untungnya ada Kang Aldi gitu ya. Jadi saya kira nulis ini bukan hanya konsen saya, sekaligus juga kritik sebetulnya terhadap Persis ya, karena nggak tahu ya, banyak belakangan banyak yang saya perhatikan, banyak pemuda-pemudanya itu atau santri-santrinya yang tertarik dengan sejarah Persis itu sendiri gitu, tapi tanpa memperhatikan atau tanpa menggali nyucruk gitu, kayak Kang Aldi ini nyucruk ke ahli-waris tokoh-tokoh Persis zaman dulu gitu. Nah, saya kira untuk dokumen-dokumen itu sebetulnya bisa dicari di download banget, mudah diakses. Kita bisa nyari di Jabar misalkan, kita bisa nyari di Puskas ya, udah digitalisasi gitu, bisa di download. Asal syaratnya junun gitu, mau lebar ya kan, itu mematikan laptop menurut gitu. Nah sekiranya di kalangan sekarang kan pemuda-pemudanya ya jarang yang ada. Saya hanya memanfaatkan itu sebetulnya. Ini jadi salah satu ketertarikan juga saya untuk menulis itu. Nah terus kalau kita perhatikan buku-buku Persis itu pasti ngomongin sejarah Persis ya, hanya dirikan itu melulu gitu. Sekira Persis itu enggak, jaringannya bukan hanya dengan organisasi sesama organisasi keagamaan ya. Kalau misalkan dulu Yohana ya atau Ahmad Basah, mantan ketua FI Merah di Bandung, itu pernah menerjemahkan karya Ahsan ke dalam bahasa Sunda. Nah ini kalau kita berpikir ya, kalau kita teliti lebih jauh, ini bakal ada kayak semacam puzzle gitu, yang sana kemari gitu. Jangan-jangan tokoh-tokoh Persis dulu itu berhubungan erat dengan tokoh-tokoh komunis, jangan-jangan tokoh Persis berhubungan erat dengan tokoh Budi Temu dengan kaum nasionalis dan sebagainya. Dan ini jarang diperhatikan, bahkan nggak ada saya kira. Nah itulah dalam tulisan ini, makanya perhatian saya pasti mengarahnya ke situ gitu,
ke hal yang belum dituliskan aja, walaupun ada sebagian yang sudah pernah dituliskan. Kayak misalkan saya mungkin dari Perda Skill, kemudian juga dari bukunya Prof. Dadan gitu. Kebanyakan dari media-media sejaman gitu. Media-media berbahasa Belanda, media-media berbahasa Sunda, dan juga media berbahasa Melayu. Dan menariknya nama Persis kerap disebut-sebut dalam surat kabar Suramati, surat kabar yang diterbitkan oleh PKI Bandung. Ini ada apa sebetulnya? Ya kita nggak bisa mengklaim Persis komunisnya, tapi ini jangan-jangan ada hubungannya juga, tahu? Ini kan patut diteliti lebih jauh ya gitu. Nah, saya kira ini dihindari oleh dari dihindari padahal itu bisa jadi benang sejarah yang menarik itu kalau bisa ya. Nah terus juga saya agak masuk gitu ke sana kemarin. Sumahar kalau teman-teman tahu ya, Sumahar itu mentornya Soekarno, kemudian arsitek terkemuka di Bandung ya, bikin berbagai macam karya. Gunung Merdeka ya, yang dulunya Societas Concordia, terus apa namanya Masjid Cipaganti gitu. Itu yang buatnya Sumahar, arsiteknya Sumahar. Nah, dulu pernah juga khutbah menggunakan bahasa Sunda di kantor Persis. Nah, ini jangan dituliskan oleh tokoh-tokoh sejarawan Persis itu belum ada gitu. Makanya saya ini jadi peluang juga untuk tulis saya. Padahal itu ada loh di majalah Alisan ya. Saya majalah Alisan dapat kebenaran juga dari Fikri sebetulnya, dari Fikri fotokopi gitu. Ini kenapa nggak dibaca? Gitu? Itu dulu ada di perpustakaan Persis ya, tidak baca. Nah ini kenapa? Ustadz di Persis kenapa nggak baca jantungnya organisasi gitu? Media ini nggak jantungnya organisasi gitu. Bukan berarti saya menilai malas membaca. Saya kira ya terutama di struktural gitu, ya kita sebenarnya mungkin sibuk mungkin apa ya. Tapi sangat disayangkan kalau misalkan media-media ini ya tidak banyak dibaca, kemudian tidak banyak dituliskan. Padahal itu banyak hal yang menarik. Satu bunda alisan saja itu bisa jadi berapa buku, bisa jadi berapa penelitian kalau kita tertarik dengan hal itu. Namun ya ada faktanya gitu. Yang nulis mungkin Kang Adi lagi, satu pen lagi, Fikri lagi, gitu, dan sebagainya. Gimana kan di Jawa dan rumah dulu gitu. Maksudnya kita mau punya visioner ke masa depan tapi nggak berkaca ke masa lalu kan itu cuma jauh. Jadi itulah bagi saya mah itu. Jadi arsip itu sekarang mudah diakses, dan jangan hanya diakses, jangan hanya dipelajari tapi dituliskan. Kalau kita mau membandingkan di organisasi lain kayak NU Muhammadiyah, hal-hal yang jangankan tokoh besarnya ya, tokoh-tokoh di pusat besar di kampungnya sendiri itu dituliskan. Saya banyak berkaca juga misalkan di ulama-ulama itu di desa-desa itu banyak dituliskan oleh mereka, banyak diteliti juga. Di Persis jarang gitu, malah nggak ada saya kira. Padahal kenapa misalkan Persis bisa masuk kepada larang, mustahil nggak ada orang yang menyebarkan Persis ke sini atau ulamanya nggak ada yang menyebarkan ke sini. Itu wajib dituliskan gitu. Atau misalkan di Kabupaten Bandung di Pamungkuk ya, itu pasti Persis terbesar, mustahil usahanya yang membawa ke sana, nggak ada usahanya yang membawa ke sana. Itu juga wajib dituliskan. Nah ini juga sebagai ya, kalau tadi Oga menyebut sejarah itu bukan hanya kisah masa lalu, tapi sebetulnya kalau bagi saya sendiri gitu, semacam repetisi ya, pengulangan. Kalau toh misalkan dulu Persis pernah diasingkan ya, dianggap asing gitu, dianggap asing, dianggap sesat. Toh belakangan juga masih ada di grassroots ya, menganggap ajaran Persis itu selalu membid'ahkan,
selalu tekan-tekanan misalkan, itu kan diasingkan sama pengulangan gitu. Artinya ya kita perlu juga berkaca ke teknis masalah. Itu sih alasan mengapa saya, dan ya saya berharap sih banyak juga nanti teman-teman pemuda dan nanti juga ya bergelut dengan aksi-aksi yang terutama media persis atau buku-buku persis yang tidak pernah diterbitkan secara luas gitu. Kalau Kang Ardi kan menemukan beberapa dokumen, misalkan karyanya Ustadz Syarif ya, yang itu saya kira belum ada yang nerbitin ya gitu. Terus Ahasa juga itu ada beberapa yang belum diterbitkan, dan memang itu udah belum, dan butuh biaya juga, biaya sendiri yang apa-apa ya untuk umatnya, cuma ya biayanya untuk umat gitu, nggak apa-apa. Jadi jihad itu ya atau dakwah itu nggak perlu ngomongin dalil ya, sebetulnya kita tahu dengan organisasi kita sendiri, dengan rumah kita sendiri gitu, itu bagian dari dakwah. Makanya waktu itu saya pas bilang pertama ada yang nanya itu kan dari sekolah besar, ini buku ini kok nggak ada aspek dakwahnya, nggak ada aspek pendidikannya, kamu nggak baca, kata saya gitu. Semua ini mencakup aspek dakwah, mencakup juga aspek pendidikan. Nah itu itulah dari saya mungkin. Silakan nanti bisa didiskusikan. Terima kasih